Tangan pria itu gemetar, mengulurkan selembar kertas. Wajahnya pucat. Mungkin di antara orang di ruangan penuh pasien dan pengunjung ini, ialah yang perasaannya paling kalut. Besok keluarganya datang, kata pria paruh baya itu. Saya lalu menerima kertas tanda penyelesaian administrasi yang dia sodorkan. Ia berdiri tepat di sebelah keranda hijau bersama petugas yang siap menjemput teman yang datang bersamanya 2 jam yang lalu. Ia nampak kebingungan. Bagaimana tidak, mereka masih bersama 2 jam yang lalu, menginap bersama di sebuah hotel karena perjalanan dinas. Sekarang ia harus siap menerima kenyataan bahwa teman yang bersamanya sudah tidak ada. Yang saya bacakan tadi adalah sebuah deskripsi dari suatu keadaan di sebuah rumah sakit, dituliskan oleh seorang teman, Ruris, salah satu peserta kelas menulis kepo. Apa yang dia tuliskan tadi adalah deskripsi kekalutan seseorang ketika temannya meninggal. Ini yang akan kita obrolkan sekarang adalah tentang bagaimana sebuah deskripsi dalam sebuah tulisan. Saya kira semua penulis pasti ingin supaya tulisannya itu dibaca oleh orang dan kemudian pembaca bisa merasa punya kedekatan dengan tulisan itu. Dan salah satu yang bisa mendekatkan pembaca dengan tulisan, kalau menurut saya, adalah deskripsi. Kita tahu kalau media-media yang lain seperti media audio itu sangat mudah untuk mendeskripsikan sesuatu karena dengan efek-efek suara tertentu kita bisa tahu suasana yang sedang terjadi, misalnya suasana perkelahian atau suasana hujan. Terus kalau misalnya visual, foto, dengan sebuah foto itu bisa kita gambarkan suasana sebuah tempat seperti apa, atau mimik seseorang seperti apa. Apalagi kalau audio dan visual, film misalnya, itu sangat gampang menggambarkan, mendeskripsikan suasana atau perasaan seseorang. Nah, bagaimana dengan tulisan? Apakah tulisan juga bisa mendeskripsikan suasana seperti itu? Bisa pasti, dan itu sangat penting di dalam sebuah tulisan karena itu bisa membuat pembaca menjadi lebih dekat dengan apa yang dia baca, masuk ke dalam bacaan yang dibaca itu. Jadi memang tergantung bagaimana penulis untuk memunculkan deskripsi dalam tulisannya. Tanpa kehadiran deskripsi yang memadai dalam sebuah tulisan, saya selalu merasa bahwa tulisan itu sangat kering karena kita sebagai pembaca tidak bisa punya kedekatan, tidak bisa merasa ada di dalam tulisan itu. Sebaliknya, kalau deskripsinya pas, kita sebagai pembaca juga bisa membayangkan suasana yang terjadi seperti apa, atau mimik orang-orang yang ada di dalam tulisan itu seperti apa. Jadi memang deskripsi itu sangat penting. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kita mendeskripsikan sesuatu. Jadi utamanya kalau kita berbicara tentang sifat, kata sifat itu kan sangat relatif bagi seseorang. Misalnya kata cantik, apa yang menurut kita cantik belum tentu menurut orang lain cantik. Deskripsi cantik setiap orang itu berbeda-beda. Definisi cantik setiap orang berbeda-beda. Misalnya begini, saya ada contoh di kantor tempat saya dulu kerja, ada seorang bapak-bapak yang kalau misalnya mendefinisikan kecantikan seseorang itu dia memakai standar Elvie Sukaisi. Jadi dia selalu bilang, wah ceweknya cantik sekali kayak Elvie Sukaisi. Itu mungkin karena dia dulu ABG di zaman Elvie Sukaisi sedang populer, jadi otomatis dia menjadikan itu sebagai standar cantik. Bagi kita yang ada sekarang yang umurnya jauh di bawah dia, ya Elvie Sukaisi cantik, tapi kan sudah nenek-nenek kan, maksudnya sudah jauh dari apa yang definisi cantik sebagian besar dari kita. Nah, itu bukti bagaimana kata cantik punya standar yang berbeda-beda bagi setiap orang. Dan itulah yang kemudian penting untuk kita deskripsikan agar orang kemudian bisa menyerap kata itu sesuai dengan standarnya.
Nah, deskripsi adalah bagaimana cara kita menceritakan suasana sebuah tempat atau ciri-ciri fisik seseorang. Deskripsi biasanya kita dasarkan pada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium baunya, apa yang kita rasakan lewat kulit, atau apa yang kita rasakan lewat lidah. Pokoknya menggunakan semua panca indera untuk menceritakan suasana atau keadaan, atau menggambarkan seseorang. Kalau misalnya kita gambarkan seseorang, ya kita gambarkan ciri-ciri fisiknya sesuai yang kita lihat, nada suaranya seperti yang kita dengar, mungkin bau parfumnya atau bau tubuhnya seperti yang kita cium. Kalau dirasakan oleh lidah kayaknya agak susah, itu lain lagi tulisannya. Tulisan umumnya seperti itu tadi, hal-hal yang dirasakan oleh panca indera. Ketika kita tuliskan itu, ketika kita deskripsikan itu akan sangat membantu para pembaca kita untuk ikut masuk ke dalam cerita. Mereka bisa membayangkan orang yang kita maksud atau suasana tempat yang kita maksud. Itu pentingnya deskripsi. Lalu, seberapa banyak deskripsi bisa kita masukkan dalam sebuah tulisan? Karena ada juga teman yang bilang kalau sebuah tulisan terlalu banyak deskripsi malah membosankan, dia sampai skip membaca. Itu memang kemudian kembali kepada kita, para penulis. Kita akan tahu sendiri berapa banyak deskripsi yang perlu kita masukkan. Yang jelas, deskripsi yang kita masukkan itu harus sesuai dengan cerita yang kita bangun. Jadi misalnya kita bercerita tentang perjalanan ke sebuah tempat. Deskripsi yang kita masukkan itu adalah misalnya tempat itu seperti apa. Misalnya kita masuk ke dalam sebuah tempat makan, ya kita deskripsikan suasana tempat makannya seperti apa. Kita tidak perlu memasukkan deskripsi yang tidak berhubungan dengan cerita itu. Misalnya suasana di tempat lain yang sebenarnya kita cuma lewati sepintas, tidak berhubungan langsung dengan tempat yang kita tuju, tidak berhubungan langsung dengan cerita yang kita bangun. Jadi deskripsi kita harus menakar sendiri seberapa banyak deskripsi yang kita masukkan. Terlalu banyak itu hanya akan membuat pembaca bosan, tapi terlalu sedikit juga akan membuat pembaca tidak merasa punya kedekatan dengan tulisan kita. Jadi kembali lagi kepada kita. Itu akan berjalan dengan sendirinya ketika kita tahu mana yang harus kita deskripsikan, mana yang tidak perlu dideskripsikan. Oke, membangun deskripsi memang susah-susah gampang, sama seperti teknik menulis yang lain. Yang paling penting adalah kita terus belajar membuat sebuah deskripsi. Kalau perlu bikin satu atau dua paragraf yang khusus untuk mendeskripsikan suasana sebuah tempat, dan terus berlatih. Lama-lama itu akan jadi lentur sendiri dalam membuat deskripsi. Itu saja untuk vlog keempat ini tentang deskripsi tulisan. Selanjutnya saya akan sharing lebih banyak lagi tentang blogging di vlog-vlog berikutnya. Sampai ketemu dan keep on blogging on the free world.